ada sukacita? Kalau sukacita kenapa muka lesu? Orang kalau bersukacita itu berarti wajahnya berseri-seri. Tapi hari ini shalom, shalom kayak orang belum makan di rumah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kenapa kita harus bersukacita? Ya? Kenapa hari ini, minggu ini kita harus bersukacita? Apakah karena bacaan firman Tuhan menghendaki kita untuk bersukacita? Lalu apa arti 3 lilin yang sudah dinyalakan di minggu Advent? Kenapa lilin yang ketiga warnanya pink atau merah muda? Kenapa di gereja warna liturgisnya harus merah muda? Apa artinya? Ya, saya juga pakai stola warna merah muda. Kalau yang di atas ini topi Bali, jadi karena ini minggu Advent 3 kita pakai etnis Indonesia Tengah. Tapi pertanyaan untuk kita renungkan, kenapa hari ini warna merah muda? Sebab Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini adalah hari sukacita. Ada 4 tema besar di minggu Advent. Yang pertama itu pengharapan, yang kedua kasih, yang berikut yang minggu ketiga ini adalah sukacita. Kenapa orang Kristen saudara dan saya harus bersukacita? Karena kita sementara menanti hadirnya seorang juru selamat. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat di televisi, ketika mantan Presiden Republik Indonesia datang, banyak orang yang menyambut dia. Betul tuh Bapak Ibu? Ada yang ingin berfoto. Tapi kalau Tuhan Yesus datang, bagaimana? Jokowi lihat masyarakat Republik Indonesia menyambut dia dan dia senang. Sama halnya kalau Tuhan datang dalam kehidupan saudara dan saya, maka dia akan melihat kalau anak-anaknya menyambutnya, maka dia juga akan senang. Minggu Gaudete, bahasa Ibrani bilang, bahasa Latin bilang Gaudet, yang artinya sukacita, bersukacitalah. Kenapa kita harus bersukacita? Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca dan kita lihat bacaan firman Tuhan saat ini, Sefanya, apa arti Sefanya? Tuhan menyembunyikan atau yang dimahkotai. Dia ada dalam masa pemerintahan Raja Yosia, dia bersamaan dengan Nabi Yeremia. Dia menyuarakan supaya orang Israel harus bersukacita. Kenapa orang Israel harus bersukacita? Sebab setelah sekian lama mereka ada di pembuangan, Allah menyatakan kuasanya untuk membebaskan orang Israel. Karena apa? Kenapa Allah mau membebaskan Israel yang keras kepala? Karena ada di antara mereka yang tidak melakukan dosa. Yang kedua, kenapa Allah mau membebaskan Israel? Karena bangsa Israel menyatakan diri untuk bertobat, berbalik dari kehidupan mereka yang lama untuk datang kepada Tuhan, sehingga Allah berkenan atas mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saudara dan saya juga harus bersukacita. Kenapa? Sebab dalam kehidupan saudara dan saya, apapun masalah kita, apapun persoalan kita, ketika kita minta Tuhan, ketika saudara dan saya datang untuk Tuhan dalam kesungguhan, Tuhan tidak tinggal diam. Kalau tadi pengakuan dosa di liturgi kita mengaku dosa kita dengan tulus ikhlas di hadapan Allah, maka Allah berkenan memberikan anugerah pengampunan dosa. Bapak dan Ibu Saudara, itulah dasar kenapa saudara dan saya harus bersukacita. Di Belanda, gereja sekarang sudah semakin sempit. Gereja di Amerika sudah dijadikan bioskop.
orang sudah tidak lagi mencari Tuhan. Saya pernah baca satu tulisan yang bilang begini: sangat bodoh orang Kristen karena memilih neraka daripada surga. Kenapa? Dalam tulisannya itu, saya lupa judul bukunya, orang Kristen ingin sesuatu yang harus bayar. Betul ke tidak Bapak Ibu? Dosa itu mendatangkan harus bayar. Mau minum keras harus beli minuman, kasih keluar uang. Mau dapat wanita lain harus dapat uang, pakai uang. Mau senang-senang harus dapat uang. Tapi datang duduk-duduk sah untuk dengar firman Tuhan susah. Betul ke tidak Bapak Ibu? Hari ini juga gereja kosong banyak karena kita tidak lagi suka mendengar kebenaran firman Tuhan. Jalan yang kita pilih menurut maunya kita, menurut keinginan kita. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih, maka saat ini kita lihat tidak lagi kita menyambut Natal itu dengan penuh sukacita. Kita menyambut Natal biasa-biasa saja. Dalam kehidupan kita dari hari lepas ke hari juga kita bilang Natal itu setiap hari. Tapi dalam praktek kehidupan kita, kita tidak memperlakukan apa yang Tuhan kehendaki itu dalam hidup kita. Sebab yang tadi dikatakan, kecenderungan kita adalah melakukan hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat kitab ini ditulis oleh Sefanya, bangsa Israel itu mewarisi dosa pada masa Raja Yosia. Dan kedua raja yang berlaku, Manasye dan Amon, itu juga berlaku jahat di mata Tuhan. Mereka menyembah berhala. Sama dengan Bapak Ibu Saudara dan saya. Berhala yang dimaksud apa? Kesenangan dunia itu adalah berhala yang merupakan kekejian di mata Tuhan. Tanpa kita sadari, kita melakukan dosa. Hukuman atas semua orang akan terjadi. Lalu Sefanya mengatakan bahwa mereka yang berbalik, mereka yang dipanggil keluar dari kegelapan, dari ancaman dosa, akan menerima sukacita dan keselamatan yang dijanjikan Tuhan. Sama dengan Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau kita tinggal mau terus hidup dalam dosa, maka tidak usah kita berubah. Kalau kebiasaan-kebiasaan kita yang negatif kita tetap pelihara, kita jaga itu, kita lestarikan itu, maka dosa akan berkuasa dalam kehidupan kita dan keselamatan bukan menjadi bagian kita. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagian bacaan firman Tuhan ini dengan tegas mengingatkan saudara dan saya, kehidupan kita yang penuh dengan dosa harus segera ditinggalkan. Kehidupan kita yang penuh dengan segala macam persungutan terhadap Tuhan, kehidupan kita yang lama harus segera ditinggalkan. Kenapa? Sebab Allah berkenan bagi setiap orang yang berbalik. Allah tidak menginginkan saudara dan saya binasa. Dia memberikan Yesus Kristus bagi saudara dan saya sebagai jalan keselamatan 2000 tahun yang lalu. Tapi sekarang siapa yang mau tebus kalau kita berdosa? Tidak ada. Maka Sefanya yang dibacakan bagi saudara dan saya menjadi tanda ingat, peringatan keras bagi saudara dan saya yang mau menyambut kehadiran Tuhan. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaan untuk kita renungkan, apa yang menjadi tugas kita sehingga keselamatan itu menjadi bagian kita? Yang pertama, kita koreksi diri kita.
Kalau sampai dengan hari ini saudara dan saya sudah ada di minggu ketiga Advent, apa yang sudah kita buat? Apa dasar kita untuk bersuka cita? Sudahkah kita mengampuni mereka yang bersalah kepada kita? Sudahkah kita berdamai dengan sesama kita? Sudahkah kita berdamai dengan hati, dengan hidup kita, atau belum? Maka yang kedua yang mau disampaikan, kita berbalik, meninggalkan kebiasaan kita, meninggalkan cara hidup kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, datang untuk Tuhan. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih, kalau dua hal ini sudah dilakukan, maka sukacita karena keselamatan akan menjadi bagian dalam hidup kita. Keselamatan dari Tuhan bersifat utuh dan lengkap. Itu berarti orang Kristen yang bertobat bukan sekadar bertobat di luar saja, tapi praktek hidupnya masih lama. Tidak, kita bertobat totalitas, secara total meninggalkan kehidupan kita yang lama, datang pada Tuhan. Yang berikut yang mau disampaikan bagi saudara dan saya, untuk mewujudkan semua itu, bagaimana caranya? Kita terbatas, kita punya kekurangan, kita punya kelemahan. Maka ada pelayan-pelayan khusus yang diberikan kepercayaan untuk membantu saudara dan saya. Jadi berkhotbah itu bukan hanya di mimbar ini, tapi berkhotbah itu dia harus nampak dalam praktek hidup setiap hari. Majelis jemaat, pendeta, penatua, diakan, pengajar, semua pengurus, wadah-wadah kategorial, bukan hanya berkhotbah di atas mimbar, tapi harus mampu menyatakan itu dalam kehidupan setiap hari. Tugas dari gereja, saudara dan saya adalah gereja yang hidup, itu harus dipraktekkan, sehingga orang yang datang menghadap Tuhan akan pulang dengan bersorak-sorai, bukan pulang dengan membawa persungutan. Yang berikut Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kehadiran Tuhan melalui firman mesti dirayakan dengan gembira karena menjangkau semua orang. Yesus tidak datang sebagai Yesus yang lahir sebagai juru selamat, itu tidak datang untuk kali yang kedua, tapi dia datang kali yang kedua itu sebagai hakim yang akan mengadili. Maka kita menerima firman Tuhan dalam kehidupan kita dari hari lepas hari sebagai bukti kehadiran Tuhan yang berkuasa. Nah, bagaimana kalau setiap persekutuan ibadah kosong, setiap ibadah minggu kosong, kita lebih sibuk dengan urusan-urusan kita? Makanya saya biasa bilang, nanti di Desember baru gereja penuh. Akhir Desember 24 itu penuh, 25 kosong, 31 Desember penuh, tanggal 1 kosong. Kita mempermainkan Tuhan dari waktu ke waktu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ingat bahwa dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa menghujat Roh Kudus. Apa itu menghujat Roh Kudus? Kita sudah tahu itu salah, tapi kita mau melakukan yang salah itu, maka terkutuklah kita. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ini Sefanya dalam bagian firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya, di minggu Advent yang ketiga, kita tinggalkan kehidupan kita yang lama. Kita datang untuk Tuhan dalam sukacita. Sebab apa? Dasarnya Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membarui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Bagaimana mungkin Tuhan mau bersukacita? Bagaimana mungkin Tuhan mau bersorak-sorai dengan saudara dan saya kalau kehidupan kita masih dipenuhi dengan kehidupan yang lama? Bagaimana Tuhan mau bersukacita? Dan bagaimana saudara dan saya mau mendapat anugerah keselamatan itu kalau kita masih dipenuhi dengan kehidupan kita yang lama? Maka hari ini firman Tuhan ingatkan saudara dan saya, tinggalkan kehidupan kita yang lama, datang pada Tuhan dalam pembaruan, dalam pertobatan yang sesungguhnya, sehingga anugerah keselamatan sukacita
menjadi bagian kita. Ada amin? Ada amin? Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita mengatakan amin, maka saya kutip Esra 7 ayat 10. Taurat itu diteliti, direnungkan, dilakukan, baru diajarkan. Amin. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.